Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Pak Mirza dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Seperti gambar yang ada di layar. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Kalian bisa lihat seperti gambar yang ada di layar. Sebelah kiri yaitu rangkaian seri, sebelah kanan itu adalah rangkaian paralel. Jika dilihat gambar ini, sudah bisa dibedakan rangkaian paralel. Setiap rangkaian mempunyai kelebihannya masing-masing. Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, rangkaian seri. Jumlah kabel yang lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Kemudian yang kedua, biayanya lebih murah. Yang ketiga, arus listriknya sama besar, sedangkan rangkaian paralel penggunaan listrik lebih efisien. Yang kedua, nyala lampu sama terang. Yang ketiga, jika salah satu komponen rusak, maka tidak akan berpengaruh kepada komponen yang lain. Itulah kelebihan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sampai di sini bisa dipahami kan kelebihan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Setelah kita pelajari kelebihan rangkaian seri dan paralel, kita lanjut ke kekurangan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri mempunyai kekurangan yang pertama, jika satu komponen rusak, maka yang lain ikut rusak. Yang kedua, nyala lampu pada rangkaian seri tidak sama terang. Dan yang ketiga, kekurangannya pada rangkaian seri yaitu listrik tidak efisien. Sedangkan rangkaian paralel, kekurangannya yang pertama, prosesnya membuat terjadi lebih rumit. Yang kedua, butuh biaya yang banyak karena dibutuhkan lebih banyak kabel dan lampu. Yang ketiga, semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Kita lanjut ke berikutnya, rangkaian seri. Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-cirinya adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Seperti yang sudah Pak Mirza jelaskan tadi di kekurangan dan kelebihan pada rangkaian seri. Nah, berikutnya ada seorang tokoh namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir 11 Februari 1847 dan meninggal 18 Oktober 1931. Dia adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting, termasuk menemukan lampu pijar. Penemuannya tersebut itu mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Seperti yang kita rasakan sekarang, dunia lebih terang dan lebih terlihat jelas karena adanya penemuan oleh Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri
atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu yang lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Contohnya, rangkaian listrik di lampu senter itu juga termasuk rangkaian seri. Oke, selanjutnya bisa perhatikan gambar rangkaian seri pada yang ada di layar. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu 1 padam, maka lampu 2 juga akan padam. Rangkaian seri itu biasa digunakan pada senter ataupun lampu hias. Belajar membuat ataupun praktek membuat rangkaian seri. Yang kalian perlukan ketika membuat rangkaian seri, yang pertama adalah kabel. Kabel kalian potong sesuai dengan ukurannya. Kemudian kalian bisa membutuhkan lampu 3 buah atau 2 buah atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada fitting lampu atau tempat bolam lampu. 1 saklar, 1 tempat baterai. 1 tempat baterai bisa pakai 2 baterai ataupun 4 baterai sesuai kebutuhan. Demikian materi rangkaian seri yang bisa Pak Mirza sampaikan. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran IPA berikutnya.